Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apapun situasi kita hari-hari ini, Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Hanya bersama Tuhan kita merasakan ketenangan dan keamanan, sebab Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita. Mari kita persiapkan hati dan waktu kita untuk menyambut hadirat Tuhan dan menerima kasih Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Have a blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan setiap kami saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini,
Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kuat dan gagah hebat kami Bapa. Mari datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu sepanjang ibadah di hari ini Bapa. Kami bawa hidup kami bawa nyanyian kami serahkan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Dan kami mau fokus hanya menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap dan memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Woo! Come on. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yeay! Woo! Ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Come on. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. One more time, come on sing. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari umat Tuhan katakan, Dia girangkanku, come on. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
kami datangnya daripada Tuhan. Sukacita yang tidak sama seperti yang dunia berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu lewat isi hati-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kudus. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in a palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Mari jemaat Tuhan. Jesus, I believe in you. Sebab hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. To you, you're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, the reason that I see, the reason that I live, it's only you, oh God. Hidup kami milik-Mu, hidup kami di tangan-Mu, hidup kami hanyalah untuk-Mu. Selama-lamanya ku kan menyembah-Mu. Here I am to worship you, Jesus. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Angkat tanganmu, buka hatimu. Kibaralala basyanda yaralala baharalala bayase. Obakana yaralana mayasa. Shibaralala batakana yaralana mo. Kibaralala mayase. Hallelujah.
I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari semua katakan, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship, amen, amen, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. Mari angkat kedua tangan kita bersama, katakan, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of
kami Tuhan hanyalah untuk menyembah Engkau. Dan biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kebenaran-Mu yang sebentar akan kami dengar Tuhan lewat hamba-Mu. Kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya dengan saya bersama katakan amin. Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia.
Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi satu atau dua dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa kembali dan salam hari Minggu. Saya percaya jemaat GBI Kebon Sirih semuanya menikmati kelimpahan daripada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena kita sudah hampir 2 tahun hidup dengan si COVID-19 ini. Dan saya percaya Anda masih mengundang saya, pasti pemeliharaan Tuhan nyata bagi kalian semua. Terima kasih Pak Gunawan Wongso sebagai gembala yang telah mengundang kami, dan saya dengan gereja saya menyambut dan mengirimkan salam sukacita dari Tuhan dari gereja kami. Nah, hari ini saya undang kita untuk berdoa, untuk mendengar pesan Tuhan yang just right untuk musim seperti ini, untuk for the past almost 2 years. Oke, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kepercayaan-Mu, untuk bisa memberikan rumput yang segar, rumput yang sehat, untuk memberi makan domba-domba-Mu. Membuat kami hidup sebagai domba yang menurut, seperti Raja Daud, dia domba yang luar biasa, sehingga dia tahu bagaimana berjalan mengikuti Yesus Gembala Agungnya. Buat kami seperti Daud di Mazmur 23, hidup 100% total, berserah pada gembala yang baik. Kami mau kehidupan kami di tengah masa yang sulit ini mengalami kebaikan dari Gembala Agung kita. Urapi firman-Mu, urapi hati kami yang mendengar, berikan hati yang mau bisa menangkap suara Tuhan di tengah khotbah ini. Kami berikan pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik. Saya baru berdoa untuk Anda semua siap dengan Alkitab, dengan catatan Anda. Karena satu hal filosofi saya, kertas nggak pernah lupa. Tapi
pikiran, bisa banyak pikiran, jadi lupa apa yang kita dengar. Padahal ini yang penting untuk sepanjang hari hidup kita ini, bahkan sepanjang hidup kita bersama Yesus. Amin. Judul yang saya pilih dan saya sangat nyaman dengan ini adalah, punyakah Anda waktu untuk duduk bersama Tuhan? Do you really have time to be with God? Nah, saya ini terinspirasi dan saya bertobat kira-kira 5 tahun yang lalu karena lagu pujian yang Anda semua nyanyikan dan sukai, yaitu saya nggak tahu ya judulnya ya. Saya rasa mungkin Bersamamu Bapa kali ya. Itu spesialnya puji-pujian Indonesia. Pokoknya kita nyanyi tapi kita nggak tahu judulnya apa. Anyway, lagu ini berbunyi seperti ini refnya ya, atau chorusnya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Buat saya melewati banyak hal, dan saya percaya Anda pun melewati banyak hal. Cuman satu hal yang ditanya Roh Kudus ke saya pada waktu saya mendengarkan Sari Simorangkir bernyanyi ini, kalau nggak salah ya. Satu hal yang dibuat Tuhan menjadi tercetus di hati saya adalah bersamamu Bapa. Itu menjadi pertanyaan yang ganjil. Dan Tuhan bertanya akhirnya, saya tanya Roh Kudus, kenapa kok aku nyangkut di 2 kata itu? Roh Kudus berkata, kamu khotbah, kamu berjalan keliling-keliling, mengabarkan kabar baik, melakukan pekerjaan buat Tuhan. Kamu yakin kamu sedang bersama aku? Di situ saya mulai dibawa sama Tuhan dan diperkenalkan dengan pengajaran, dan secara ilahi ini Roh Kudus yang bawa saya kenalan sama buku ini. Yang diperkenalkan tuh buku ini, saya lagi di Singapura, lagi Leadership Bible School, attending 6 bulan, dan tempat kami, saya dan penerus saya itu relax itu di toko buku. Di sana ada toko buku grosir. Saya dibawa ke rak buku yang berbeda dengan teman saya itu. Dan saya nggak bisa pergi dari rak ini. Namanya Emotionally Healthy Spirituality. Pengalaman yang luar biasa bertemu sama Roh Kudus. Diketemuin Roh Kudus lebih cocok di toko buku. Pernah nggak Anda ngalami itu? Well, karena kasih karunia dia ketemu saya. Nah, dari buku itu saya belajar yang namanya ternyata kita itu mayoritas kena masalah, kena problem, atau bikin problem, atau jadi masalah karena kita hidup itu dari emosi yang gak sehat. Dan kesibukan untuk Tuhan, melayani buat Tuhan, bekerja buat pekerjaan Tuhan, atas nama Tuhan, tidak menjamin bahwa kita itu emosinya sehat, dewasa rohani. Jadi pekerja buat Tuhan gak berarti sehat dan dewasa rohani ya. So saya di sini ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya mau Anda sama-sama saya baca bersama-sama ayatnya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 supaya Anda bisa ngalir dengan saya. Oke? Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita lihat di sini bahwa Maria itu duduk diam di kakinya Yesus.
Dan yang menyambut Yesus ke rumahnya ya, mereka, Marta dan Maria, itu Marta loh. Jadi kedatangan Yesus ke kampung Betani, ini referensinya juga keluarga yang sama di Yohanes 11 dan Yohanes 12. Di kampung Betani ini kampung miskin. Ya, nah, jadi Anda bisa ngerti kenapa kok namanya kampung gitu loh. Memang miskin sekali kondisinya. Nah, nama Yesus kan sudah tenar. Semua orang udah dengar. Dan mereka pernah ngalami dan saudara laki-laki mereka Lazarus bangkit dari mati, bukan? Nah, sekarang dengar Yesus lewati kampung mereka, Marta buka pintu. Dan dari seluruh penduduk di kampung itu hanya rumah mereka loh yang didatengin loh. Nah, dengan sudah didatangi spesial, kira-kira kalau Anda jadi Marta, Anda fokusnya di mana? Aku akan sibuk melakukan semuanya yang terbaik buat tamu kita yang spesial ini. Atau seperti Maria, terus duduk di kaki Yesus untuk mendengar. Nah, saya mau bagikan pada Anda semua bahwa seringkali, atau sebetulnya ya, saya bersaksi mengenai diri saya aja ya, bahwa saya sendiri pun orang yang super sibuk. Nah, dulu di dunia, ternyata di dunia gereja, pelayanan juga definisi sibuk itu ekuivalen dengan sukses. Kalau orang tuh bisa jawab, oh gue lagi sibuk nih, gue lagi sibuk ya, gue cap nanti ya. Itu kayaknya tuh sukses gitu loh. Kayaknya orang tuh berarti banget ya. Hidupnya tuh penuh dengan detail apa yang schedule yang dia mesti lakukan gitu. Dibandingin yang nanya, kayaknya lagi ngapa-ngapain gitu, lagi nganggur. Somehow impresi itu diberikan. Nah, saya mau tanya pada Anda, pertanyaan yang sama. Kapan sih Anda berhenti untuk mengingat bahwa Tuhan itu ada? Ada bersama Anda di tengah tekanan-tekanan yang terjadi langsung maupun nggak langsung gara-gara pandemi global COVID-19. Ya kan? Banyak pegawai Anda atau termasuk pemilik perusahaan harus terpaksa meretrench pegawainya. Atau kalau nggak retrench, merumahkan dulu deh, tapi gaji ditahan. Nanti pas kalau kondisi membaik, masuk lagi di kerjaan, gaji disesuaikan. Nah, berapa yang mesti tahan THR? Potong 50% THR atau ditahan? Nah, segala macam penyesuaian itu perlu dilakukan. Nah, saat-saat seperti itu berapa sih dari Anda yang berhenti untuk nginget Tuhan di mana ya? Atau Anda marah? Kalau Tuhan ada, kenapa ini terjadi? Atau Anda bertanya, where is God? Gitu loh. Nah, dari namanya Tuhan yang kita sembah, yaitu Immanuel. Itu nama yang diperkenalkan melalui Nabi Yesaya 7 ayat 14. Dan dikonfirmasi di Injil Matius yang menggambarkan silsilahnya Yesus itu siapa. Orang yang menulis Injil ini akibat dia belajar dari catatannya Markus, yang menulis akibat apa yang disampaikan dan ditonton dia sendiri yang Petrus lakukan. Di situ Matius berkata bagaimana dalam silsilah kelahiran Yesus itu si Maria ketemu malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel kasih tahu nanti kamu akan jadi ibu juru selamat. Namanya juru selamat ini adalah Yesus. Tapi yang artinya juga Immanuel, dan namanya juga Immanuel artinya Allah beserta kita. Atau saya bikin pengajaran namanya The Immanuel Principle. Prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ya, kalau Anda tahu bahwa semenjak Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus tuh gak pernah paksa orang. Tapi sopan. Dia ngundang kok. Waktu dia ketemu di Lukas 5, Anda bisa baca. Matius 14, Anda bisa baca juga bagaimana Yesus memanggil Simon bin Yunus, Yohanes, Yakobus. Mari, ikut aku. Dan aku akan jadikan kau penjala manusia. Ke Matius sangat simple, Markus juga simple. Come follow me, mari ikut aku. Dia nggak bilang karena aku jalan kebenaran hidup kamu mesti ikut aku loh, nggak pernah. He is very gentle God. Mari ikut aku. So sifatnya invitation. Invitation to what? Invitation to be a follower, untuk menjadi pengikut. Karena kita tidak bisa jadi muridnya Yesus. Murid itu sama kayak guru. Kan karena dikatakan Yesus murid gak mungkin lebih tinggi dari gurunya. Nah, murid itu hasil dari hubungan dengan guru.
tidak bisa menjadi murid kalau belum pernah jadi pengikut. Nah, bagaimana ngikutnya Yesus? Ternyata itu perlu dipelajari. Karena itu bagaimana menonton bagaimana Yesus ngikut Bapaknya. Karena kalau Anda tahu bahwa Yesus ditanya maminya setelah 3 hari menghilang di Yerusalem pada hari Paskah. Perayaan Paskah itu besar-besaran di Yerusalem. Mengingat kembali bagaimana orang Israel pertama kali nenek moyangnya Yesus itu keluar dari Mesir. Kalau nggak ada Paskah nggak akan ada bangsa Israel. Nah, Yesus hilang kan 3 hari. Kemudian ibunya marah. Kemudian Yesus dengan tenang berkata, 12 tahun loh ini. Ibu, tidakkah kau tahu? Aku ini harusnya ngurusin pekerjaan bapakku. Nah, Yusuf kan di sebelahnya. Bapakku. Dan Maria itu kalau anak Yesus ini berbicara yang cukup jelek gitu ya di hatinya dia. Dia tuh simpen terus di hatinya. Dia nggak komplain. Dia nggak beberin ke siapa-siapa. Dia bawa ke Tuhan. Dia nggak tahu Tuhannya tuh ada di tubuh 12 tahun. Okay? So, don't you know that I am about my father's business? So, banyak hal yang masih mistik ya, masih rahasia bagi Maria. Even though dia yang hamil 9 bulan. Dia ngelahirin, keluar sakit bersalin di Bethlehem, di palungan itu. But she cannot know who he is. Cuma sudah dikasih tahu sama Gabriel, ini adalah juru selamat dunia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa dunia. Tapi dikasih tahu malaikat kan nggak berarti langsung dari informasi langsung menjadi understanding, menjadi revelation. Itu berjalan melalui proses. So, dari Immanuel ini artinya God with us, Allah beserta kita. Itu menyatakan dong bahwa Tuhan tuh hadir di setiap harinya kita. Betul apa enggak? Of course. Bukankah Tuhan atau namanya tuh Yahweh, Yahweh itu sebenarnya nggak ada vokalnya ya, tapi YWHW. Karena sesuai dengan 10 perintah Allah, jangan kau sebut nama Tuhan sembarangan. Maka dikasih nama yang nggak bisa disebut, karena nggak ada AIOEO-nya. Nah, bukankah Tuhan itu was before time began? Nah, kalau Anda tahu Tuhan itu sudah ada sebelum ada waktu loh. Dan waktu itu dibikin demi manusia. Jadi kita ini orang yang dibikin terbatas. We have time frame. Mazmur 90 Daud Musa berkata, kau memberikan pada kami 70 tahun. Ajar kami hitung hari-hari kami. Okay? Kau berikan pada kami usia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. So there is a limit. Nah, Musa bisa 120. Okay? Nuh 110. Berarti kita bisa nego ya. Saya juga nego kok. Nah, walaupun ada limitnya. Mungkin ada bisa nego karena ada extra calling yang mesti dilakukan. So, Anda perhatikan nggak? Kalau Anda berhenti aja, saya minta selama saya bagikan firman, ini momen Anda latihan to stop. Berhenti dari segala kesibukan, mikirin makan siang, masak apa, si pembantu ART kita lagi masak apa, nanti salah motong, salah bumbuin, relax. Taruh aja. Anda nggak akan kelaparan. Semakin Anda percaya Tuhan, Tuhan akan yang menyetir ART Anda, sehingga koki-kokimu akan beres. Stop thinking anything kecuali firman ini. Oke? Nah, kalau Anda mau berhenti sebentar, sejenak hari Minggu pagi ini, to remember, untuk mengingat, Allah tuh ada ya. Very ada. Very exist. Oke? Dan dia tuh yang menciptakan semua. Saya kagumnya ya dengan masa pandemi global pandemic COVID-19 ini. Hebatnya loh Tuhan itu ya. Saya ini kan suka kebun. Dan kalau kebun kering itu tak beliin tanaman, saya tanemin gitu loh. Dan saya pilih bunga yang tanaman yang sering berbunga ya, kayak mawar, Teka Maria, bunga sepatu, gladiol itu kan gampang sekali berbunga, hibiscus gitu ya. Bunga melati, jasmine itu nonstop itu berbunga tuh ya. Nah, saya tuh bilang, hebat ya. Biar pandemi COVID orang ditutupi semua. Masker mau double. Saya kemana-mana pakai APD loh.
pakai APD. Dulu kita pakai kaos tangan ke supermarket, pakai kaos tangan, takut ada pencemaran ke transfer melalui makanan yang kita pilih, you know. Kita udah kayak Superman, udah kayak manusia di lab. Kan dulu saya sekolah biokimia. Wah, kita pakai boots, pakai lab coat, pakai hoodie, pakai cover. My goodness, kacamata, goggle supaya nggak kena bahan kimianya. Do you know where we live like that yet? Bunga-bunga, rumput, tanaman bebas. Mau tertutup daunnya karena sudah sore, mau kebuka daunnya, bunga mekar, matahari tetap terbit pada waktunya waktu fajar, terbenam pada waktunya, nggak berubah loh. Bulan juga, bahkan kita ada gerhana bulan, bukan, yang luar biasa. Nothing is happening, nothing change. Yang berubah itu cuma manusia loh. Makanya semuanya pada khotbah the new normal, the new normal. What is the new normal? Oke, bagaimana kita menghadapi hidup di tengah-tengah badai? Kita semua ada di kapal, di tengah-tengah badai yang sama, tapi nakoda beda. Saya mau tanya, nakodamu siapa? Nah, itu membuat perbedaan. Oke, nakoda bisa sangat berpengalaman, tapi kalau nakodanya juga nggak ngerti lahan, nggak ngerti situasi baru dengan si COVID ini, sekarang udah ada Delta, oke, katanya udah ketemu yang lain lagi, nah apa aja lah. But you know what? Allah ciptakan semuanya, dan apa yang alam semesta dia ciptakan, tanaman dan hewan tetap bermama biak, tetap beranak. Saya nonton itu gajah-gajah punya baby calf, tetap normal. 22 bulan di perut rahim mamanya, and then lahir, dirayakan. Nothing change. Yang change itu cuma manusianya, penjaga zoo pakai masker. Isn't it crazy? What's wrong with us? Ada apa sih sama kita? That we are so attacked. Tapi si animalnya fine, binatangnya fine. Kita masih makan, bahkan bisnis kuliner meningkat. Anda pernah ada beli ikan asam manis yang pakai masker? Atau steak pakai masker? Nggak ada kan, kokinya yang pakai kan. Tapi itu hewan wagyu tetap wagyu kan, nggak pakai masker kan. Coba Anda pikirkan, tidak ada satu apapun yang Tuhan ciptakan yang dia tidak topang. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 ngomong gitu. Setiap saat, setiap waktu, God is in control. You know, dan semua yang diciptakan itu hanya pakai perkataan dia. Jadilah terang, jadilah batasan antara daratan dan lautannya, everything. Sampai suatu hari dia masuk ke bumi sendiri, ke dunianya manusia, bahkan lahir jadi manusia. Menderita, mati, bahkan memberikan dirinya menjadi kutuk dan dosa. Begitu rendah standarnya. Ya, itu bukan satu manusia normal loh. Dan bangkit pada hari ketiga menjadi juru selamat bagi semua manusia yang mau percaya dan menerima namanya. Dan Allah itu bangkit dari mati, berarti dia hidup loh. Dia tetap Immanuel. Sesuai nama yang dia sebutin, namaku Immanuel. Berarti dia nggak mungkin mati kelar. Mesti bangkit supaya dia tetap Immanuel. Yang paling heran bagi kita adalah, bagi saya adalah, kok saya nggak pernah beri waktu buat dia. Yet he is ever living, ever alive, ever exists. Kok 1 menit, 2 menit, atau 10 menit saya nggak mau diam hanya untuk bersama dia. Now this is something that you need to ask yourself. Nah, lihat di Kejadian 1 ayat 1, saya ambil dari Amplified Bible Version ya. Dikatakan bahwa in the beginning God. Pada mulanya Allah. Jadi sebelum ada apa-apanya, mulanya ya Allah. Tidak ada permulaan tanpa Allah gitu loh. He is the beginning of the beginning. Elohim. Created by forming from nothing. Menciptakan dari, membentuk dari nggak ada apa-apa. Heavens and earth. Nah, ini kalau bahasa Hebrew-nya itu dari konkordansi H7218. In the beginning, God, the first, in place, in time, in order or rank, God, yang ada Allah dulu. Oke? Nah, jadi sebelum ada kita, sebelum ada waktu, matahari itu kasih waktu. Bulan itu kasih harinya. Sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, adanya Allah. Kita tuh manusia tuh hari ke-6 loh.
kok dibikin serupa gambar rupa Allah, tapi kok faktanya disuruh berdiam 10 menit bergumul. Kayaknya kita nggak perlu deh tuh skuter, mini skuter, electric skuter atau sepatu roda, skateboard untuk lebih, itu semua diciptakan kan mau cepet gitu loh, menghindari traffic, menghindari segala-galanya. Maunya lakukan apa-apa fast, speeding itu udah common. Tapi untuk duduk 10 menit sama Tuhan, seperti struggle, hell broke loose. Kayaknya aneh banget sih loh. Di pandemi COVID-19 ini, Anda tahu ya, kita masuk dalam mode slowing down. Dikurangi tempo hidup kita. Anda banyak yang ke kantor lagi kan? Banyak yang WFH kan? Anak-anak juga sekolah dari rumah. Disingkat kita SFH. Di pandemi COVID-19 semua ditutup, jadi kerja pun lewat Zoom di rumah. Bahkan ada yang di kafe, ada yang di rumput, ada yang di manapun juga lah. Karena nge-Zoom bisa di mana aja. Kenapa kok gangguan mental meningkat ya? Bukannya senang ada teknologi yang mutakhir seperti ini, state of the art. Dan Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem, kukuh buka sekolah tatap muka. Kalau enggak kita tertinggal loh. Jadi sekarang berdebat nih antara sekolah tatap muka sama online. Menteri Pendidikan RI berkata sekolah harus segera kembali dibuka. Karena apa? Karena meningkatnya kejahatan. Karena anak muda nganggur. Umur potensi menggelegar, hormon lagi penuh-penuhnya. Disuruh berhenti. Itu kan kayak dibantatin gitu loh. Nggak bisa. So meski mengaku, CNN berkata meski mengaku memahami kekhawatiran orang tua. Namun mantan bos Gojek ini menyebut penundaan membuka sekolah bisa berdampak panjang. Pembukaan sekolah Juli nanti, ya jadi ini berita saya kutip agak lama ya. Kata dia juga berdasarkan pertimbangan usai dirinya membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial. Apa sih yang terjadi pada tubuh saat stres? Nah, saya dari detikhealth.com saya baca ini. Karena ini saya kenal orangnya ya, karena pernah jadi dosen kami. Psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marjuki Mahdi Bogor, Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ, menjelaskan saat stres, tubuh itu mengeluarkan berbagai hormon seperti kortisol dan adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan kuat, meningkatkan aliran darah, ngencengin otot-otot. Ini semua terjadi bertujuan agar kita siap menghadapi ancaman yang ada di depan kita. Jadi badan kita bisa automatically responding lah. Berikut tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 dikutip dari berbagai sumber. 1. Salurkan tenaga yang bikin otot kenceng gitu, adrenalin, kortisolnya itu keluar itu ke olahraga. Makanya cycling laris ya, penjualan sales sepeda lipat dahsyat. Bukan berarti mobilitas dibatasi selama pandemi COVID-19, kamu nggak bisa rutin berolahraga. Ada banyak pilihan workout kok yang bisa dilakukan di rumah. Senam aerobik, yoga, hingga lari di tempat. Olahraga itu sangat baik untuk meningkatkan mood, sehingga terhindar dari stres. Luangkanlah waktu hingga 30 menit untuk berolahraga. 2. Coba aktivitas yang menyenangkan. Meski di rumah aja, kamu bisa mencoba beberapa aktivitas yang bisa menyenangkan diri seperti relaksasi, sekedar meluangkan waktu untuk hobi, membaca buku, menonton film, ataupun meditasi bisa menjadi solusi menjaga kesehatan mental. 3. Berkomunikasi. Agar tidak larut dalam stres yang terus diratapi, lebih baik membuka komunikasi dengan teman terdekat atau keluarga. Hal ini baik untuk menjaga kesehatan. Saya juga punya saudara, keponakan ya saya, di mana pada waktu maminya kena kanker, ternyata divonis kanker stadium 4 udah langsung di tenggorokan dan di lidahnya. Dan setelah 4 bulan kita kehilangan dia. Tapi tiap hari melalui Zoom dengan NTT, Surabaya, Australia, Amerika, Jerman, kita tuh bisa terus berkumpul untuk Biston, untuk persekutuan doa. Dia bilang belum pernah loh keluargaku kumpul kayak begini. 10 keluarga maminya berkumpul di seluruh dunia hari itu karena Zoom. Dan ini menyenangkan relaksasi pada saraf mereka dan menolong mereka tidak terlalu berat kesedihannya karena didukung tante. Coba ganti pola makanmu.
Atau yang kelima, kurangi informasi berlebihan. Nah, semua tarik napas yang dalam, relaksasi otot, teknik grounding atau melakukan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan bumi. Coba Anda cek deh ke diri Anda sendiri. Jangan hanya melulu fokus ke orang lain yang nyebelin Anda. Saya suka dengar kata-kata, kalau saya paling gak tahan deh sama orang yang nyebelin saya. So saya mendengar banyak orang yang komplain tentang orang lain. Padahal orang lain yang dikomplainin yang bikin dia juga bisa menikmati hidup di rumah. Yang ke pasar, yang masak, yang nyetrika baju, yang nyuci baju, jemur baju, yang motong rumput tapi bisa sebel sama orangnya. Ini bukannya saling mengasihi dan mengucap syukur. Nah, daripada Anda memperhatikan orang lain terus, coba Anda perhatikan dirimu. Frekuensi Anda mengganggu dirimu sendiri dengan gadget terus sampai lebih dari 3 gadgetnya. Anda bisa cycling, online culinary. Coba Anda stop itu semua sebentar di tengah schedule itu. Coba Anda pikirkan, beberapa sering sih Anda terpikir punya kerinduan mau masuk ke jalan akses terbukanya tahta Tuhan, terbukanya 24 jam per hari, sepanjang tahun, selama-lamanya, sampai kekekalan dalam setiap momen hidupmu. Pernah pikirin gak? Di luar jalanan macet, nanti kalau begitu banyak sekali orang naik sepeda, naik lagi penderita COVID, di stop lagi, diblokir lagi. Di dekat rumah saya ada taman menteng, tutup buka terus. Aduh. Jadi kita mesti ngapain nih? Padahal ada satu tempat yang indah, yang kalau Anda pernah lahir baru, Anda ngalami sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus, Anda jatuh cinta sama Tuhan. Itu pintu ngalami itu. 24 jam per hari terbuka, every second, every minute, every hour of the day. Sampai kekal, itu masih terbuka. Pernah gak dipikir Anda mau ke situ? Doesn't cost you any money. Gak menyebabkan Anda biaya apapun. Kecuali mungkin Anda lakukan itu di kamar ya, AC-nya nyala terus ya, bayar listrik lah. Nah, kita lihat di Ibrani 4 ayat 5. Ayat 15, maaf. Sebab itu marilah kita dapat undangan dari Tuhan dengan penuh keberanian, tanpa ragu-ragu, tanpa mikir 15 kali, layak gak layak, gimana. Penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, the throne of grace, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kalau bahasa Inggrisnya, so that we receive mercy and grace. Rahmat itu mercy. Kalau ada kata mercy, itu berarti ada pengampunan terhadap dosa kita. Kita udah salah punya deh. Gak perlu kita dibelas kasihani kalau gak salah. Nah, jadi kalau Anda disalah-salahin melulu, Anda ya doa supaya Tuhan memberikan belas kasihan melawat orang-orang nyalain Anda. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Siapa sih yang di tengah pandemi ini gak butuh pertolongan? 100% pemilik perusahaan, pengusaha, wirausahawan, startup company, Pak Presiden kita, Wakil Presiden, semua menteri-menteri kabinetnya, Ketua MPR, DPR, semua rumah sakit, semua klinik, semua rumah duka, semua tempat pelayanan kremasi, semua tempat penguburan, semua butuh pertolongan. Kurang tanah karena meningkatnya penderita COVID, apalagi kalau nggak salah itu di waktu Lebaran ya, sama waktu kembali dari Lebaran. Tapi apapun kondisinya kan Ibrani 4 ayat 15 nggak tergantung dengan certain case kan, anything. Mau problem itu gara-gara kesalahan kita, mau problem itu gara-gara orang yang membuat masalah sama kita, whatever. Kita ini anak Allah. Bapaknya selalu tersedia untuk nolong anaknya, apalagi bapaknya bilang, aku Immanuel. Apakah Anda berempati kepada Marta? Nah, kita mau belajar kembali dari Lukas 10 itu ya. Saya mau perkenalkan ada orang di tengah pandemi ini seperti Marta. Saya panggil dia Marta si cemas, atau belajar di Luther Lahargo, Marta si ansietas, udah stres, udah anxiety, udah anxious, full with anxiety.
Di Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. At her invitation, Yesus masuk. Otherwise he can go to any other house. Dan perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Dan lihat baik-baik, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Saya merahin sengaja itu. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Satu kerja buat Tuhan, satu berada bersama Tuhan. Ini dua istilah yang Anda mesti tangkap dari pelajaran ini. One is busy about doing for God. The other one is resting, being with God. Nah, jadi di sini Anda bisa kelihatan ya, siapa yang kenal Yesus gitu sebetulnya. In the true sense of the word. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku. Nah, bayangin aja. Marta tuh tahu siapa Yesus, tapi kenal apa tidak? Bahkan Yesus datang duduk, diomelin. By the way, tamunya bukan Yesus sendiri loh. Ini entourage-nya ikut. Ada 12 muridnya ikut loh. Nggak pernah Yesus jalan sendiri. Selalu dengan 12 karena ini mentoring. Tetapi Tuhan menjawabnya kalem banget deh. Marta, Marta, saya kepingin seperti Yesus. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi di mata Yesus, pelanannya si Marta ini, waduh banyak banget loh skopnya. Kerjaannya banyak banget. So kompetensinya Marta tinggi. Intelektualnya tinggi. Orang kalau nggak capable, nggak punya kompetensi, nggak mungkin mau ngambil segenap hal yang dapat dia lakukan for the best of the best. Tamu yang terbaik. Yang Yesus akui, pekerjaan yang kamu lakukan tuh banyak. Yang kedua, banyak perkara. Yang kedua, kenapa susah? Dan sampai susah kamu. Sampai ansietas. Dan khawatir. Tapi hanya satu saja yang perlu. Saya mau Anda screenshot ini deh. Atau pakai di Alkitab Anda buka. Anda lingkari kata satu saja yang perlu. Nah, saya tuh senang sama kata perlu. Karena kata perlu itu di bahasa Inggris itu necessary. Kalau terjemahan bahasa Inggris lainnya itu needful. Or the other version, that translationnya necessary. Necessary means it's not absolute. Bukan mutlak. Nggak ada godam di situ. Nggak ada gepukan dari palu di situ. It's at your own understanding. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bahasa Indonesia mantap. Kalau bahasa Inggrisnya, Mary has chosen the good part. Nah, yang will not be taken away from her. Yang tidak akan diambil dari dia. So Maria ini menerima apa? Number one. Hal yang necessary. Jadi gak salah ambil deh. Number dua, the best. Yang terbaik. Yang ketiga, yang paling hidupnya membuat dianya paling aman. Kenapa? Gak akan diambil dari dia. Kalau Marta gak punya kualitas kerjaan seperti ini. Not at all. Di Lukas 10:41 Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir. Saya tambahin di situ ya. Ansietas. Dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berarti kan Yesus ngomong dengan tenang kan. Aku gak minta loh. Kamu kok sibukin diri sendiri kenapa? Si Marta ini lebih mentingkan. Aku mesti kasih apa ya? Gue mesti bikin apa ya? Nanti tetangga ngomong apa? Nanti kan pasti beritanya keluar semua. Oh di rumahnya si Marta dikasih makan ini. Dikasih minum ini. Cara pelayanannya kayak begini. Nanti kalau diketawain sama tetangga gimana? So dia pikirin semua. 13 laki-laki loh dia servis sendiri loh. Dan di mata Marta, di matanya Marta, Maria itu nganggur. Di matanya si Yesus, Maria menemukan satu hal yang perlu. Di matanya Marta, dia tuh kerja keras sendiri sampai meras habis-habisan tenaganya dan gak dipeduliin Maria. So ini mata seorang Marta dan mata seorang Allah. Anda tahu gak Yesus itu siapa? Di depannya Maria, Yesus itu adalah a fountain of life. Sumber air hidup.
Tapi di matanya Marta, pejabat penting. Bukan sumber hidup yang akan memberikan hidup kekal bagi Marta. Pejabat penting. So Marta sedang, di sini kita lihat di ayat 41, si Marta ini terganggu oleh rasa takut karena banyak perkara yang dia mesti beresin sendiri. Dia driven by fear. Dia nggak driven by peace. Kita kalau mau melayani orang, kita keluar dari hati yang mengasihi dong. Bukan hati yang panik. Nanti tamunya juga stres loh. Gara-gara gue lu jadi stres kayak gini, gue nggak enak nih. Nah, coba kita mau tahu ya, Marta tuh hosting siapa sih sebetulnya? Yesaya 9 ayat 5. Ini ayat jangan dipakai kalau Natal aja ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang. 1. Penasehat ajaib, the great counselor. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. 4. Raja damai. So Anda lihat di situ. Siapa namanya dia? Great Counselor, Almighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Bukannya si Marta butuh peace. Supaya dia gak kelontangan di dapur dan marah-marah. Emosinya tuh marah, sibuk sekali tuh. Nah, Marta sedang hosting siapa? Sedang hosting ini. Dia sendirian merasa terpenjara. Karena dia mesti kerja sendiri. Kewalahan dia. Ngamuk dia dalam hatinya. Dan Maria ngapain? Duduk di kaki Yesus. Karena apa? Because she knows. Yesaya 9 ayat 5. Aku butuh nasihat. So penasehatnya di depanku. Aku duduk dong untuk dapat nasihat. Aku butuh kasih seorang ayah. Ini bapakku. Aku butuh damai sejahtera. Karena kakakku cerewet ngomel-ngomel melulu. Aku butuh damai itu. Supaya dari kelimpahan damai yang diberikan kepadaku, aku berikan ke orang lain. Maria memilih untuk duduk untuk mendengar. Marta sadar sih siapa Yesus. Tapi memilih untuk mengendalikan semua yang ia mampu kerjakan. Semuanya sendirian demi Yesus. So si Marta ini nyari apa sebenarnya? Marta ini nyari apa saudara-saudara? Bukan Maria ya, Marta. Marta cari penerimaan, pengakuan. Kalau Maria terima apa? Terima semua siapa Yesus. Oke. Nah, waktu saya sudah sangat limited. Nah, apakah melayani itu a problem? Of course not. Budaya Yahudi perempuan itu adalah top of the line. Tugas pertama hospitality. Jadi di mana problemnya antara si Maria dan Marta ini? Nah, Marta itu disetir oleh takut nanti apa kata tetangganya kalau dia nggak melakukan yang baik. Makanya ansietas atau kekhawatiran tuh udah nyekik dia. Wah, emosinya udah rusak deh. Makanya amarah, bukan marah aja, amarah. Ngomel, menggerutu, membuka jendela terbuka dalam hatinya Marta untuk segala perbuatan-perbuatan negatif itu masuk dalam pikirannya dia. Dan pikiran negatif mengenai Maria itu masuk, bahkan negatif mengenai Yesusnya. So, kita lihat di sini Marta itu tidak diinspirasi oleh kasih, tapi oleh ansietasnya. Ansietas itu di mana Bapak Ibu? Emosi. Jadi emosinya nggak sehat. So, kemelut dalam emosi Marta ini disetir oleh rasa takut yang salah tempat. Dia mestinya takut akan Allah, bukan ketakutan. Oke. Coba direnungkan baik-baik Pak untuk diri Anda sendiri. Apakah situasi, kondisi emosi Anda sama seperti Marta di tengah PPKM kedua ini? Pikiran Marta itu, you know what is wrong with her? Pikirannya terdistraksi, full of distraction in her mind. Karena pikiran Marta itu tenggelam di dalam nanti aku bagaimana kata Yesus. Nah, dia lebih pentingkan brandingnya dia daripada menerima dan mengakui siapa Tuhan, being the source of everything. Marta itu tidak memberi diri untuk berhenti dan mendengar. Marta itu justru ngelepasin tanggung jawab ketenangan, ketentramannya itu yang adalah bahan dasar yang sangat dibutuhkan dia supaya makanannya enak dan servisnya memuaskan. Malah itu yang perlu dalam hospitality dia buang.
Okay? Dia penuh kekhawatiran akan dunia ini. Anda baca sendiri ya, saya tak masukin tuh Matius 13 ayat 22. Banyak orang Kristen ya yang tanahnya tuh atau hatinya itu penuh batu-batu kerikil. Jadi dikasih benih unggul firman, bukan keluar buah malah mati, you know. And Yesus berkata, jawaban ini buat Anda dan saya juga, dan masih berlaku sampai jam ini. Satu hal aja kok yang perlu. Yesus adalah pengendara ulung dalam badai dan ahli menenangkan badai, ansietas lautan kecamuk hidupmu. Anda baca dong di Markus 4, Matius 14, bahwa ada angin sakal, ada badai masuk ke kapal, Yesus tidur di buritan, dan dia berdiri berkata, diam. Dan muridnya kaget. Dia ahli pengendara ulung. Pengendara ulung kecemasan ada depan dia, kenapa sih Marta mesti cemas? Padahal dia tinggal transaksi aja, tuker loh. Aku minta damaimu dulu, sejahteramu baru aku masak, kan gitu mestinya. Jadi lebih sedap makanannya. So caranya Yesus menjawab si Marta itu memberikan atmosfer, tidak menghakimi sama Marta. Not at all. Hebat loh Yesus. Tapi menciptakan atmosfer slowing down. Mengurangi tempo. Ketegangan, frustrasi yang ada di atmosfer. Suasana rumah itu hilang. Yesus pakai suaranya seperti rem yang halus. Nggak rem mendadak ya. Sampai penumpang belakang mobil mental ke depan loh. Untuk dengan perlahan menenangkan turbulensi dalam hatinya Marta. Dan Yesus membantu Marta berfokus kok. Dan cara Yesus mengkonfrontasi sikap berdosa dari ansietasnya Marta. Do you know that Marta nggak usah berzina, nggak usah korupsi, manipulasi uang, ya nggak usah. Dia udah berdosa karena apa yang dia buat tidak dikeluar dari iman, tapi apa yang dia buat keluar dari ansietas, ketakutan. Anything you do tanpa iman adalah dosa. Kitab Roma katakan itu. Cukup dengan cara penyampaian Yesus aja, hanya dengan 2 kalimat. Satu hal saja yang perlu. Berdiam. Dan terima rasa aman. Saya mau tutup dengan 2 slide terakhir ini. Which is very important. Karena ini apa yang saya pelajari selama sampai hari ini menjadi ritme hidup. This is the book yang kecil ini. Bagaimana praktek berada bersama Tuhan. Day by day, setiap hari. Ini efeknya yang terjadi waktu Anda berdiam di kaki Tuhan seperti Maria. Buku ini mengajarkan namanya contemplative spirituality. Apa sih itu contemplative spirituality? Slowing down to be with Jesus. Mengurangi tempo untuk berada bersama Yesus. Sehingga Yesus betul-betul dihargai pribadinya sebagai Allah yang berkata, aku namanya Immanuel. Aku adalah Allah yang bersamamu. Nah buat apa Allah mau bersama-sama kita kalau kitanya lari-lari terus? Nah itu Anda mesti pikirkan. Nah Ellen Fadling dari bukunya The Way of Presence, ini buku untuk devotion day by day, praktek hidup dengan kesadaran Tuhan hadir bersama kita sepanjang hari. What may seem slow to us is actually God's patience. His patience may look slow, but it is slow with a purpose. Apa yang nampaknya pelan bagi Anda, sebetulnya itu kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan nampaknya pelan. Tetapi pelannya itu adalah pelan yang bertujuan. Karena untuk Anda berubah perlu perlahan-lahan. Anda gak kuat malah menghadapi kuasa tangan Tuhan cepat-cepat. Nah, karena Tuhan bekerjanya pelan sepertinya bagi Anda. Kan satu harinya Tuhan 1000 tahun manusia. Pelan dong. Allah gak tergesa-gesa kok. Kitanya ini akibat dosa jadi maunya tergesa-gesa. Ini tujuannya untuk memberikan apa? Memberikan emotional health. Apa tuh emotional health? The ability to be self-aware so that you can love others well. Kemampuan untuk menjadi sadar diri. Kalau Anda nggak pernah diam, kayak Maria, nggak sadar diri Anda tuh
Buru-buru, tergesa-gesa mesti buru-buru. Siapa yang nguber juga nggak ada. Anda lihat orang pada lari, ikut-ikut lari. Kan aneh kan? Betul nggak? Mau pulang dari kantor, mau masuk lift, lari. Emangnya siapa yang nunggu di bawah? Nggak ada. Dan Anda tahu jadwal dari MRT, Anda tahu jadwal dari kendaraan umum. Kenapa mesti lari-lari? Kalau Anda nggak sadar diri emosi Anda, dengan Anda berdiam diri seperti Maria, Anda nggak bisa menerima hadirat Allah. Anda nggak bisa ciptakan space dalam jiwamu. Space untuk apa? Untuk Roh Kudus hadirat Allah keluar dari dalam batinmu yang terdalam, mengisi rongga jiwamu. Supaya Anda dari dalam jiwamu yang diisi hadirat Allah bisa keluar meluber dan mengasihi sesama. Karena inti daripada menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus cuma satu. Menggenapi hukum. Dua hukum Allah yang adalah satu koin. Nah ini penutup ya, karena saya udah lewat waktu. Saya belajar dari Mother Teresa, dia ngomong seperti ini. We all must take the time to be silent and to contemplate. Especially those who live in big cities like London and New York. Saya tambahin, and Jakarta. Or in Surabaya. Where everything moves so fast. I always begin my prayers in silence. For it is in the silence of the heart that God speaks. Oke, nah yang terakhir sebagai penutup saya mau sampaikan kepada Anda. Kalau tidak pakai silence, Corrie ten Boom berkata seperti ini. Anda mau tahu bagaimana setan bikin Anda berdosa? Nggak usah berzina-berzinan ya, nggak usah ngomong kayak gitu ya, ngerokok segala nggak usah lah ya. Pornografi nggak ada lah ya. Jemaat Tuhan ini belajar takut akan Tuhan. Corrie ten Boom berkata seperti ini. Have you heard of Corrie ten Boom? Should get the book. If the devil cannot make you sin. Kalau setan nggak bisa bikin kamu belak-belakan berdosa. Devil will make you busy. Artinya busyness and sin is the same. Karena busyness bukan productivity. And Dallas Willard, ini adalah mentor dari semua buku-buku yang saya baca ini. Dia berkata seperti ini. Hurry is the great enemy of our spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. Tergesa-gesa adalah musuh besar dari kehidupan rohanimu dalam masa hidupmu ini. Anda harus secara keji mengeliminasi buru-buru dari hidupmu. So people of God, saya mau kasih tahu pada Anda. Tidak ada yang susah kok untuk Anda bisa ngalami Tuhan sebetulnya. Maria itu duduk di kaki Yesus, tahu nggak kenapa? Lah ini sumber kehidupan di depannya kok. Yesus kan ngomong sama wanita Samaria, kalau kau ambil sumur air dari apa yang kuberikan, kamu nggak pernah haus sampai kekekalan. Sekarang sumurnya datang di depan Maria. Iya dia lagi nimba dong. Kalau penuh dia baru berdiri melayani. Marta kan kosong tangki kasihnya. Dari tangki kasih kosong dihantam terus ya. Terengah keluar frustrasi. Burn out dia saudara-saudara. So, saya minta hari ini mengingatkan Anda. I felt more Christian now. Saya merasa lebih Kristen sekarang semenjak saya duduk di kaki Tuhan. Sesering mungkin. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Dan suatu hari kalau Anda ikutin Bible study saya, Anda bisa ikutin bagaimana prakteknya. Oke? Kita berdoa dan saya percaya firman ini pasti bicara pada Anda semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang diberikan. Precious 45-50 menit ini yang akan mentransformasi dan memberikan revolusi dalam emosi kami. No longer kami jadi orang pembawa label sakit gangguan mental atau tekanan jiwa. No, kami sedang belajar untuk masuk di mana Yesus, penasihat ajaib kita, akan sembuhkan dan sehatkan emosi kita. Sehingga melalui contemplative spirituality. Kami berterima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mau berikan kepada Anda buku yang ada di layar yang dipakai untuk membahas
The Life of Martha and Mary. Saya berdoa Anda bisa memiliki buku ini dan kami bisa bantu Anda. Terima kasih Pak Gunawan dan jemaat terkasih. Dari kami dan saya dan seluruh tim gereja kami ucapkan selamat hari Minggu and be blessed dengan hadirat Tuhan hari ini. God bless you. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih dan Gembala-Gembala Kul, biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami mau berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia biar Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah, presiden, wapres, menteri dan gubernur, bahkan bupati serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.